Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Sekar Rumayuwardani dan kali ini kita akan mempelajari pelajaran sosiologi dalam materi perubahan sosial, globalisasi, dan pemberdayaan komunitas. Nah, yang pertama adalah perubahan sosial. Perubahan sosial ini erat kaitannya dengan nilai-nilai dan norma, sehingga perubahan sosial dapat didefinisikan sebagai adanya perubahan nilai dan norma. Nah, selanjutnya akan dibahas mengenai dua teori utama dari perubahan sosial yang dikemukakan oleh Laurer. Yang pertama adalah teori siklus. Nah, teori siklus ini mengandalkan pola yang berulang, contohnya dari masyarakat primitif ke tradisional ke modern. Nah, masyarakat modern adalah masyarakat yang berpegang teguh pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Masyarakat tradisional adalah masyarakat yang dipegang oleh adat, sedangkan masyarakat primitif adalah masyarakat yang melestarikan adat secara turun-temurun secara supranatural. Teori yang kedua adalah teori linear, yaitu perubahan sosial yang mengalami perkembangan dari waktu ke waktu dan grafiknya biasanya selalu ke arah atas. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk dari perubahan sosial. Bentuk dari perubahan sosial secara umum ada dua, yaitu evolusi dan revolusi. Nah, evolusi yaitu perubahan sosial yang berlangsung secara lambat, biasanya berupa perubahan kecil. Nah, perubahan kecil ini tidak mempengaruhi lembaga-lembaga yang ada pada suatu negara. Contohnya adalah banyaknya masyarakat yang saat ini menggilai boyband Korea. Nah, hal itu tidak mempengaruhi perekonomian suatu negara kan? Nah, selanjutnya bentuk dari evolusi ini ada tiga, yaitu unilinear, universal, dan multilinear. Evolusi yang berbentuk unilinear biasanya merupakan suatu masyarakat yang harus melalui tahap-tahap tertentu, sedangkan evolusi secara universal yaitu kebalikan dari evolusi unilinear. Evolusi universal ini masyarakatnya berubah nggak harus melalui tahap-tahap tertentu. Evolusi dalam bentuk multilineal. Nah, ini adalah perubahan sosial yang bisa dilihat dari perubahan-perubahan kecilnya. Perubahan-perubahan kecil ini lama-kelamaan membuat perubahan lain yang pada akhirnya memberikan dampak yang lebih besar. Selain bentuk perubahan sosial secara evolusi, sekarang ada bentuk secara revolusi, yaitu perubahan yang berlangsung secara cepat. Perubahan ini mempengaruhi lembaga-lembaga dalam pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Contohnya adalah struktur kehidupan dan dasar kehidupan. Contoh dari revolusi ini sendiri adalah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 yang mempengaruhi negara secara keseluruhan. Selain itu ada revolusi industri yang pengaruhnya besar karena mempengaruhi keadaan di masyarakat. Dari perubahan evolusi dan revolusi juga tadi sempat disinggung mengenai perubahan kecil dan perubahan besar. Nah, dari penjelasan itu dapat disimpulkan bahwa perubahan kecil ini adalah perubahan yang tidak mempengaruhi lembaga-lembaga ataupun dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Sedangkan perubahan besar adalah perubahan yang mempengaruhi lembaga baik negara maupun masyarakat. Selanjutnya adalah perubahan yang dikehendaki atau direncanakan. Nah, perubahan sosial ini biasanya masyarakatnya mempunyai kuasa untuk mengubah norma-norma yang berlaku di masyarakat pada saat itu. Contohnya adalah Deklarasi Kemerdekaan 1945. Deklarasi kemerdekaan ini dikehendaki oleh seluruh rakyat Indonesia untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Kebalikan dari perubahan yang dikehendaki adalah perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan, yaitu perubahan yang terjadi di luar kuasa atau keinginan anggota masyarakat. Contohnya adalah perubahan sosial yang terjadi akibat bencana alam maupun efek teknologi modern. Ada pula yang disebut dengan perubahan struktural. Nah, perubahan ini adalah perubahan yang mempengaruhi struktur suatu masyarakat. Contohnya yaitu revolusi Prancis, pemerintahannya dari monarki menuju demokrasi. Ada pula yang disebut dengan perubahan proses. Perubahan proses ini mirip dengan perubahan kecil, yaitu tidak mempengaruhi lembaga. Contohnya adalah orang-orang sekarang ini lebih memilih apartemen daripada rumah. Nah, pilihan orang-orang tersebut tidak mempengaruhi perubahan-perubahan yang mendasar ataupun besar di kalangan masyarakat. Setiap hal pasti memiliki faktor pendorongnya. Nah, perubahan sosial ini juga memiliki faktor pendorong, baik secara internal maupun eksternal. Faktor pendorong perubahan sosial secara internal yaitu adalah faktor yang berasal dari dalam masyarakat. Internal yang mendorong perubahan sosial yang pertama adalah imigrasi. Contohnya adalah di Jakarta sekarang normanya nggak hanya Betawi karena banyak pendatang dari berbagai daerah seperti Jawa, Sunda, Madura, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada natalitas dan mortalitas, yaitu faktor kelahiran dan kematian. Yang kedua adalah penemuan, discovery, dan invention. Nah, discovery ini adalah penemuan secara tidak sengaja. Contohnya adalah manusia yang menemukan minyak bumi. Nah, invention adalah membuat sesuatu. Contohnya adalah penemuan minyak yang tadi itu diubah menjadi bahan bakar. Invention ini memiliki 3 bentuk. Yang pertama adalah penemuan yang dikembangkan bercabang-cabang menjadi penemuan-penemuan yang baru. Yang kedua adalah penemuan yang pertama paling dasar ini dikembangkan lagi menjadi penemuan selanjutnya.
terus dikembangkan lagi menjadi yang paling mutakhir. Nah, penemuan yang ketiga adalah berbagai jenis penemuan-penemuan baru ini dikolaborasikan menjadi suatu penemuan yang lebih baru. Faktor internal yang mendorong perubahan sosial yang ketiga adalah konflik. Yang keempat adalah pemberontakan. Nah, konflik dan pemberontakan ini sangat berhubungan. Nah, contoh dari konflik dan pemberontakan adalah Revolusi Prancis dan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Selanjutnya ada faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar masyarakat. Yang pertama dari lingkungan fisik yang mengalami bencana alam seperti gunung meletus, banjir bandang, dan angin topan. Yang kedua adalah perang, yaitu penyerangan dari masyarakat lain. Yang ketiga adalah pengaruh dari budaya lain, baik secara damai maupun kekerasan. Materi yang kedua adalah globalisasi. Globalisasi ini erat kaitannya juga dengan modernisasi. Modernisasi berasal dari 3 kata, yaitu modo yang artinya cara, ernus yang artinya masa kini, dan isasi yaitu proses. Nah, sehingga modernisasi yaitu berdefinisi sebagai proses menuju masa kini. Nah, produk-produk dari globalisasi diantaranya ada westernisasi, sekularisme, dan hedonisme. Nah, westernisasi adalah proses menuju ke barat-baratan, sekularisme adalah pemisahan antara agama dengan pemerintah, dan yang ketiga ada hedonisme yaitu bersenang-senang, tapi tujuannya adalah tidak foya-foya. Nah, ketiga hal ini jika dikelola secara berlebihan maka akan menimbulkan dampak-dampak negatif dari globalisasi. Nah, tadi sempat disinggung juga mengenai sekulerisme. Nah, apa sih sebenarnya sekuler itu? Sekuler adalah kebijakan-kebijakan pemerintah atau peraturan-peraturannya tidak berasaskan dari satu agama manapun, baik Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, tidak berdasarkan agama apapun. Nah, di era globalisasi dan modernisasi ini pasti ada dong ciri-ciri manusianya. Ciri manusia modern yang pertama yaitu terbuka terhadap hal-hal baru, yaitu mereka ingin mempunyai keinginan belajar lebih dulu. Yang kedua adalah berani berpendapat. Yang ketiga berorientasi terhadap masa depan. Yang keempat memiliki perencanaan dan pengorganisasian secara matang. Yang kelima percaya diri, dan yang keenam adalah perhitungan. Dalam hal ini bukan pelit tapi lebih lihat terlebih dahulu mana skala prioritasnya. Ciri manusia modern yang selanjutnya adalah menghargai harkat dan martabat orang lain. Selanjutnya ada pedoman pada ilmu pengetahuan dan teknologi, serta yang terakhir adalah hak dan kewajibannya terlaksana secara baik dan runtut gitu. Lalu dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa globalisasi yaitu artinya mendunia, yang tadinya kita terpisah sekarang menjadi satu, walaupun dengan konsekuensi waktu dan jarak. Tapi saat ini dengan adanya globalisasi, waktu dan jarak itu tidak lagi terasa jauh. Globalisasi ini berawal dari zaman-zaman perdagangan kolonial, di mana perdagangan antar negara itu meningkat. Contohnya adalah nilai dan norma serta barang yang dibawa pedagang asing ke Indonesia menjadikan Indonesia mendapat pengetahuan-pengetahuan baru tanpa harus ke negara-negara asalnya. Nah, dampak globalisasi ini sendiri ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif globalisasi dapat dilihat dari meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mempermudah segala kegiatan dan akses dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, dampak negatifnya itu biasanya adalah kurangnya rasa cinta tanah air yang ditimbulkan karena rasa kecintaan terhadap negara-negara asing. Dalam globalisasi ini ada dua isu penting, yaitu culture lag dan culture shock yang harus kita ketahui. Nah, apa sih culture lag itu? Culture lag itu biasanya berhubungan dengan ketika teknologi sudah semakin tinggi dan semakin baik, namun pemahaman masyarakatnya itu masih kurang. Nah, yang kedua adalah culture shock. Nah, culture shock ini yaitu kaget bersama nilai-nilai dan norma yang ada di tempat baru, sehingga mengharuskan suatu masyarakat itu untuk beradaptasi. Selanjutnya adalah pemberdayaan komunitas. Pemberdayaan berarti sebuah proses pemberian daya atau kemampuan untuk pihak yang masih kurang atau belum berdaya. Sedangkan komunitas berarti sekelompok masyarakat yang saling mengikat karena mempunyai identitas yang sama. Pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal adalah sebuah upaya yang sengaja dilakukan oleh para anggota komunitas itu sendiri, di mana mereka merumuskan masalah, membuat rencana, dan menentukan perubahan sesuai keyakinan dan persepsi mereka sendiri yang diyakini sebagai perbaikan dan penguatan struktur-struktur penopang komunitasnya. Tujuan dari pemberdayaan komunitas ialah untuk membentuk individu dan masyarakat yang mandiri. Selain itu, pemberdayaan ini pun bertujuan untuk meningkatkan standar hidup masyarakat dan memberi kesadaran akan kebebasan setiap
orang, juga rasa kepercayaan diri. Prinsip pemberdayaan komunitas menurut Totok Mardikanto diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mengerjakan. Kegiatan pemberdayaan harus selalu melibatkan masyarakat untuk mengerjakan sesuatu. Yang kedua, akibat. Kegiatan harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik. Yang ketiga, asosiasi, yaitu kegiatan pemberdayaan harus dilakukan atau dikaitkan dengan kegiatan lainnya. Pemberdayaan komunitas terdiri dari 4 tahapan menurut Terry Wilson. Yang pertama adalah penyadaran atau awakening, yaitu tahap menyadarkan masyarakat akan kemampuan yang dimiliki. Yang kedua yaitu pemahaman atau understanding, yaitu pemberian paham dan persepsi baru tentang siapa mereka, apa aspirasi mereka, dan keadaan umum lainnya. Yang ketiga adalah memanfaatkan atau harnessing, yang artinya memutuskan untuk menggunakannya bagi kepentingan komunitasnya. Yang keempat adalah menggunakan keterampilan atau using, menggunakan kemampuan pemberdayaan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Lalu, siapa sajakah aktor pemberdayaan komunitas? Aktor pemberdayaan komunitas terdiri atas pemerintah, swasta, dan masyarakat. Nah, dari penjelasan-penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa untuk menghadapi pengaruh globalisasi, kita harus mampu memilih dan menyeleksi mana budaya yang dapat kita terima dan mana budaya yang dapat kita tolak. Nah, selain itu, pemberdayaan komunitas ini juga dapat membantu kita untuk menjadikan masyarakat yang baik serta selalu akan terbuka dengan perubahan. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.